Tamu Happy Hour hari ini, Justin Timberlake. I'm Justin Timberlake. Jennifer Lawrence. I'm Jennifer Lawrence. Beyonce. Yes, I can't believe. Dan tamu Happy Hour malam ini. Masih langsung dari lantai 8 Gedung Sarina Tamrin, Jakarta. You are still listening to 90.4 Cosmopolitan FM, personal station for modern women. Kalau tadi kita udah ngomongin soal tentang lagu anak-anak. Benar. Iya. Kalau kita sadari, yang namanya lagu anak-anak yang pure, lagu anak-anak itu udah jarang banget tuh kita dengerin. Setuju. Kecuali yang lama-lama ya, yang klasik ya. Balonku lah, pelangi-pelangi. Desaku lah. Tik-tik-tik bunyi hujan. Iya, kemudian apa kering-kering. Cicak di dinding. Iya, benar sekali. Itu kan klasik ya. Iya. Tapi somehow kan juga namanya anak-anak juga makin berubah zamannya segala macam. Nampaknya juga nggak ada yang salah juga kalau ada perbendaharaan lagu-lagu anak-anak juga yang lebih baru. Iya, benar. Dan memang namanya anak-anaknya entah kenapa gitu ya, paling gampang gitu diajak untuk berkomunikasi. Paling gampang untuk menyampaikan sebuah pesan gitu, sebuah message ke mereka. Ya. Kalau disampaikan dalam bentuk lagu. Iya kan? Nah, ini emang sekarang segmen kita dedikasikan untuk Cosmo Chill. Iya. Tentunya kalau ngomong soal masalah lagu anak-anak ini, ada seseorang yang juga memberikan menunjukkan concernnya tentang kebutuhan bahwa anak-anak juga harusnya melakukan dan menyanyikan lagu anak-anak yang seusia mereka. Iya. Jangan dipaksa tumbuh lebih cepat, jangan dipaksa dewasa lebih cepat. Nanti aja pas akil balih ya. Benar-benar. Nah, wanita cantik ini mengejawantahkan keprihatinannya bukan hanya dengan memberikan lagu-lagu lalebay yang mungkin kayak lo bilang tadi udah klasik, tapi bahkan membuat lagu-lagu baru, bikin sendiri lagu-lagu pertama-tama sih buat anak-anaknya. Oke, tapi kemudian ternyata kalau anak-anaknya bisa, kenapa nggak juga buat anak-anak yang lain? Gitu nggak sih ceritanya? Gitu, Lily Dawis. Itu dia, bersama kita ada Lily Dawis, kita manggilnya kakak. Kakak Lily. Iya, selamat malam nih sebelumnya, thank you banget. Malam. Ya, di tengah-tengah kesibukanmu. Aduh, sama seneng kok bisa di sini. Seneng banget. Tadi bener gak sih tapi intro kita awalnya adalah ya sebenarnya buat anak-anakmu sendiri kan? Iya, betul banget. Itu dari lahirnya Kaira. Kaira anak pertama ya? Anak pertama. Ya, kira-kira hampir 9 tahun yang lalu. Ya, jadi saya cuma bersyukur banget gitu ya. Kayaknya, wah ini anak kok bisa ada di sini. Gitu. Dan I cannot believe this is my child. Gitu. Lalu saya bersyukur, berterima kasih, ingin dia merasa aman, nyaman di dekapan saya. Pengen juga ya mengharap agar dia tumbuh dengan baik ya, memiliki beautiful mind, beautiful heart, beautiful soul, supaya memiliki a beautiful life gitu. Itu pengharapan saya dalam benak gitu, dan kok keluarnya lewat lagu gitu. Langsung begitu aja, lirik dan melodinya keluar begitu aja. Tapi Jeng Lily ini sebetulnya basically emang punya background musik atau enggak sih sebetulnya? Mungkin secara formalnya enggak ya, cuma dari kecil sih memang suka nyanyi, lalu pernah diminta guru pernah manggil papa mama, panggil mama sih yang datang ya. Lalu untuk saya dimasukin ke Pranajaya zaman dulu, tapi nggak dilakukan gitu karena sibuk dengan sekolah kan. Jadi mama bilang enggak jangan dulu sekolah gitu. Sekolah aja deh gitu kan. Lalu waktu SMP, SMA juga sering lah ikut lomba-lomba kur, terus lomba musikalisasi puisi, drama dan lain-lain. Kalau nyanyi sering banget. Kalau main alat musik? Bisa piano, flute gitu. Piano, berat ya. Flute. Santai aja. Ya piano, flute biasa. Kalau saya waktu gue pianika aja fales nih. Gue SMP main suling yang panjang gitu, putih kayak putih gading gitu. Mentoknya Ibu Kartini doang, udah kelar. Burung kakak tua lumayan loh. Burung kakak tua juga lumayan. Iya, lumayan basah sih ujung-ujungnya. Gak lumayan bagus, lumayan basah. Keprek. Jadi dari situ ingin menunjukkan ekspresi cinta. Yang waktu itu mungkin kayaknya meluap banget ya rasanya. Iya, meluap banget. Pas anak pertama kebetulan nih punya sebuah skill bermusik ya. Dan akhirnya terciptalah lah. Mulai dari situ udah mulai tuh lagu-lagu. Ya pertama-tama hanya Naturally Beautiful saja. Terus juga nggak tahu ya bahwa direkam sama suami saya. Oh gitu? Iya, jadi ya orang lagi gendong si baby gitu, ingin menidurkan dia, Nina boboin. Tapi kayaknya kok yang pantas lagunya yang cocok tuh
ya yang ini gitu, yang baru ini. Saya juga nggak sadar bahwa on the spot menciptakannya gitu. On the spot, bener-bener dengan lagi sambil gendong Kaira gitu. Lalu ternyata direkam dan akhirnya beberapa lagu seperti itu, lagi mandiin si Kaira, pengen dia tenang gitu supaya kan kalau bayi baru lahir ya agak-agak takut ya sama air. Jadi dia aduh jerit-jerit gitu. Kalau Imam sampai sekarang gitu ya. Benar-benar kalau dimandiin tuh enggak jerit banget tuh. Aduh, beda. Ini lagu Cosmocil. Oh, sorry. Cosmocil. Lupa. Suka gini dia Imam. Jadi mulai dari situ lalu direkam terus. Jadi akhirnya baru setelah berapa lagu dikasih tahu sama suami saya, lalu dia bilang, "Li, ini lagu kamu aku rekam loh gitu. Aku rekam dan good loh. Ya kalau lagi saya nggak lagi di rumah, kamu tahu nggak cara ngerekamnya? Waktu itu aja cara ngerekam lagu di handphone aja nggak bisa. Iya, jadi nggak gitu kan. Gapek aku langsung tos-tosan sama kamu. Iya, tos-tos. Jadi akhirnya dikasih tahu, lalu ya udah mulai lebih sadar kalau tiba-tiba kayaknya lucu gitu. Ya lagi nyanyi, ya direkam. Nah itu mulai kayaknya strolling around the house, saya udah mulai ngerekam sendiri gitu. Suaminya nggak ada di rumah gitu kan. Ya dan terus aja begitu, simple aja sampai terkumpul beberapa lagu. Waktu itu udah punya anak kedua, terus begitu prosesnya. Jadi setiap kali bersentuhan, main sama anak gitu, beraktivitas, dapat lagu. Jadi nggak rugi ya. Iya, makanya spending time sama anak tuh nggak pernah rugi. Nah jadi keluarlah lagu-lagu itu semua, lalu udah lumayan banyak. Nah ini lagu mau diapain gitu kan? Terus sama suami saya kita juga sepakat pengen disimpan gitu, disimpan di mana ya gitu, nggak tahu kan. Cuma saya punya teman namanya Lia itu lawyer dan juga musisi. Kebetulan dia kita lagi ngobrol-ngobrol, lalu dia bilang yuk kita ketemuan aja. Terus kita ngobrol-ngobrol because ya maybe kalau didaftarin di US Copyright Office cocok nih gitu. Karena Bank Dunia untuk lagu gitu. Dan iya jadi maksudnya kalau lagu terdaftar di US Copyright berarti terdaftar di seluruh dunia. Gitu. Dan lah emang kan mau ngapain? Ada seperti itu. Ada lembaga haki, tapi kalau terdaftar di Indonesia belum tentu terdaftar di seluruh dunia. Nah sedangkan kan saya mikir ya praktisnya aja, orang cuma mau iseng gitu dan juga hanya untuk momento keluarga aja. Jadi di mana lalu dia bilang ya udah coba aja di situ gitu kan. Tapi ya let's talk about it gitu. Lalu kita ngobrol, janjian ketemu. Dia bawa suaminya loh. Yaitu Bung James Sundah. Gitu. Itulah yang ngebuka pintu lagi ya. Iya. Nah aku nggak tahu sama sekali waktu itu bahwa Lia mau bawa Bung James kan. Terus dia bilang boleh nggak suami ikut gitu. Ya boleh aja, masa bilang nggak boleh gitu kan. Terus tapi udah Lia udah bilang juga, tapi kalau nanti misalnya dia bosen jangan tersinggung ya gitu. Maksudnya dia mau orang nggak ada ininya kan, nggak ada niatnya untuk ketemunya dengan saya atau gimana. Cuma dia pengen jalan-jalan ke mall ya biar simple gitu. Sekalian lah duduk sama-sama gitu. Terus Lia bilang yuk nyanyiin dong gitu. Bung James juga bilang iya nyanyiin gitu. Saya juga pengen tahu. Tapi diceritain sebelumnya sudah sama. Ya enggak. Ya, ternyata dia bilang katanya ada lagu-lagu kan. Ya udah, ya serius nih. Terus ya udah nyanyi terus dia oke, katanya. Terus ada lagi lagu kedua, lagu ketiga. Kamu nyanyiin terus James F. Sundah yang legendaris ini. James F. Sundah dan dia dengan gayanya diam-diam gitu kan. Ya ampun udah kayak juri gitu kan. Gitu. Ya, terus untunglah kafenya sepi banget. Dan jadi bisa kedengeran suaranya juga ya. Kedengeran tapi juga nggak malu-maluin. Kebetulan hanya kita aja di situ dan waiter yang ngeliatin kita. Agak bingung ya. Agak bingung. Audisi atau apa tiba-tiba. Nah, terus udah lagu ketujuh. Waktu itu lagu ketujuhnya adalah Pink Jellyfish gitu. Setelah itu dia baru tarik napas panjang. Aduh gila dramatis banget sih James F. Sundah ini ya. Iya. Ini mau langsung meditasi. Iya lalu Bung James bilang lagu-lagu kamu itu adalah lagu-lagu yang telah saya tunggu-tunggu selama 10 sampai 15 tahun ini. Merinding dong. Oh my god. Lalu saya merinding, bener-bener loncat, langsung kaget gitu kan. Terus langsung, hah maksudnya? Gitu. Lalu Bung James mengatakan,
ini lagu kamu tuh menempatkan anak sebagai subjek, bukan objek. Oke. Maksudnya saya juga nggak ngerti tetap. Iya. Lalu setelah dalam perjalanannya baru akhirnya saya ngerti. Oh, maksud Bung James adalah bahwa lagu-lagu ini keluarnya tulus begitu aja, pure, nggak ada motif-motif komersil atau gimana gitu. Kecuali sang suami yang ngerti, kayak punya sense of business ya. Enggak juga, tapi dia juga tapi minimal direkam itu bukan buat sense of business. Dia cuma pengen jangan-jangan hilang. Jangan hilang. Saya orangnya suka lupa. Takutnya didendangkan. Terus hamil aja terus nggak nempel di memori. Iya benar, gitu. soalnya waktu dulu umur 14 ada teman saya waktu SMA pernah bilang gitu, Li kamu lagi nyanyi apa gitu, kok lagunya enak, saya cuma lagi nyanyi biasa aja gitu. Terus saya kayak kaget gitu kan, nyanyi lagu apa? Emang tadi nyanyi apa? Gitu. Terus yang barusan gitu, oh yang ini gitu. Tapi begitu 1 jam kan kita pelajaran, lalu istirahat berikutnya suruh nyanyi lagi udah lupa. Karena jadi, itu jadi makanya Cosmoners ini ya Bu ya, kayak film Sound of Music nih kayak Maria gitu. Keluarga Bontrap gitu, kayaknya nyanyi gitu menyenangkan suasananya ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Kak Lily Dawis. Iya. Kalau ngomongin soal albumnya Bubbles of Love ataupun Gelembung Kasih ini, gimana prosesnya, kemudian setelah ketemu dengan James F. Sunda, kemudian apa saja lagu-lagu yang ada dalam album ini, kemudian juga bagaimana respon dari orang. Nanti kita akan lanjutin ya. Pastinya. Jadi stay tune aja terus Cosmoners right here on 90.4 Cosmopolitan FM. You got that look in your eyes, I can tell you happy. 90.4 Cosmopolitan FM, personal station for modern women. Charlie. Silakan Imam Wibowo. Charlie XCX dengan Boom Clap. Yes. Kita lanjut lagi bersama dengan Kak Lily Dawis. Halo. Kita lanjut lagi ngomongin soal album Bubbles of Love. Iya. Tapi kalau ngomong soal album dulu nih, sebelum kita beralih ke masalah prosesnya, ini albumnya Bubbles of Love itu terdiri dari berapa lagu? Terdiri dari 14 lagu yang berlirik dan 2 lagu instrumental. Oh gitu? Iya, karena apa ada fungsinya nggak atau gimana? Ada tujuan? Ada banget. Jadi lagu-lagunya itu kan dibagi di morning, playtime, and dreamland. Pagi. Oh dibagi. Jadi lagu-lagu yang agak terakhir-terakhir itu saya rasa cocok, nggak cukup kalau cuma 2 terus anaknya bobo gitu. Jadi saya bonuskan instrumental lullaby supaya benar-benar dalam 4 lagu anak-anak benar-benar nyenyak dan nyaman tidurnya. Gitu. Jadi memang perjuangan menidurkan anak tuh soalnya nggak gampang sama sekali. Tos lagi. Oke. Jadi benar-benar kalau ngomong soal lagu untuk anak ini benar-benar yang bikin adalah seorang ibu yang ngerti kebutuhannya dan kemudian ibunya bisa nyanyi, bisa main musik dan ngerti lirik dan jadilah lagu tersebut. Karena bikin pakai hati dan pengalaman. Tapi memang lagu-lagunya tuh yang ada duluan kan lagu nomor 13 itu Naturally Beautiful kita taruh di nomor 13 padahal lagu yang pertama yang tercipta. Itu kenapa? Ya karena kan emang nggak dipikir mau dibikin album gitu. Jadi memang keluarnya tuh ya sesukanya kan gitu. Tapi pas lagi udah diputuskan oke deh ya bahwa ini harus dipublish gitu. Nah itu baru di reorganize lalu dipikirkan ternyata secara cukup ajaib itu lagu-lagunya ya karena memang seputar keseharian anak ya itu bisa dikelompokkan jadi pagi saat bermain dan saat tidur. Gitu. Jadi makanya lagu yang pertama diciptain pindah ke nomor 13 karena fungsinya untuk menidurkan. Iya. Jadi basically ini bukan masalah lebih pada kronologis penciptaannya tapi pada gunanya ya. Pada gunanya. Cocoknya gitu dengan konsep album ini. Itu memang dari awal kepikiran begitu atau emang tiba pas dikumpulin baru kerasa ini fungsi buat apa gitu. Setelah dikumpulin, setelah ditilik-tilik lagi gitu dan dipikirkan ini keluarnya dari mana ya. Waktu itu saat itu lagi kepikiran apa gitu karena itu semua ditanyakan oleh Bung James ke saya gitu ya dan saya diminta nulis semacam makalah lah gitu per lagu gitu ini genre-nya apa gitu segala macam jadi di kuis lah istilahnya gitu. Saya oke gitu saya tulis dan sambil dipikirkan ini tuh ternyata lullaby itu Close Your Eyes juga lullaby. Jadi ada tadi 14 yang berlirik 2 instrumental. Nah kemudian dibagi dalam 3 bagian yaitu
Morning, Playtime, dan Dreamland. Kalau yang Morning apa aja judulnya tuh Morning? Yang Morning itu On Top of the Morning. By the way, ini ada animasinya ya. Sudah ada di YouTube. Channel Lily Dawis. Itu On Top of the Morning, Bath Time, Down the Stairs, dan Strolling Around the House. Itu masuk dalam Morning. Kemudian yang berikutnya? Yang Playtime itu ada Sebiji Benih, Up the Stairs, No, Look in the Mirror, lalu Tiptoe, Pink Jellyfish, Oops Mati Lampu, dan Five. Karena di Jakarta sering ya mengalami mati lampu, benar. apalagi masa-masa banjir. Jadi ini lagu ini, ini banget deh, pas gitu. Lalu Dreamland-nya Naturally Beautiful dan Close Your Eyes. Dan dua lagi yang itu adalah sebenarnya -1 dari Naturally Beautiful dan Close Your Eyes. Tapi karena kita masukkan banyak sound effects yang juga mendukung suasana relax dan lain-lain, itu jadi benar-benar -1-nya pun ya membantu, jadi ternyata membantu banyak keluarga untuk lebih lelap anaknya dan papa mamanya juga. Jadi kayak lagu itu loh, kalau kita mau refleksi gitu, ada lagu-lagu yang Iya benar-benar yang menenangkan gitu ya. Suasana zen gitu ya. Iya, di spa untuk mama dan baby gitu ya. Ini jadi lagu yang favorit gitu. Yang Close Your Eyes kan ada movementnya. Jadi banyak baby yang datang gitu, katanya mamanya udah tampangnya udah kusut-kusut gitu ya. Ada kurang tidur banget kurang tidur, terus bilang aduh Mbak tolongin dong Mbak gimana. Terus kan kebetulan memang ada lagu Close Your Eyes, terus saya juga bagi movementnya, pijatan untuk wajah dan lain-lain gitu. Lalu si anak yang tadinya jerit-jerit dan agitated banget, resah gitu, masa dalam 10 menit tidur. Langsung ibu-ibunya, ini lagu apa? Gitu. Saya mau kayak gitu. Jadi ternyata itu. Jadi saya merasa, wah untung saja saya mendengarkan Bung James ya, bahwa Bung James waktu itu kan bilang, ya nggak boleh lah kamu simpan aja itu ini untuk keluarga kamu doang gitu, karena saya udah tunggu-tunggu, I don't agree kalau kamu hanya simpan aja gitu. Jadi dia bujuk-bujuk gitu selama beberapa bulan. Dan untungnya saya dengarkan itu. Karena sempat ragu sebenarnya awalnya. Ragu banget karena kan loh orang ini simple begini, sederhana begini, dan so private moment saya dengan anak-anak gitu kan. Saya nggak tahu nanti di luar tanggapannya gimana. Ya, it's very I felt very vulnerable. Ya terus cuma setelah discuss dengan suami dan suami saya bertanya, kamu sebenarnya mau ngapain nih kalau misalnya kita publish ini, tujuannya apa? Saya jawab kan ya untuk sharing gitu, siapa tahu ada manfaatnya gitu, karena kalau Bung James bilang ini lagu-lagu anak yang baru yang bagus menurut dia, itu udah hampir nggak ada. Terakhir ya yang kalau sampai mendunia itu lagu Twinkle Twinkle Little Star, dan itu sebenarnya lagu klasik dari tahun ratusan tahun yang lalu gitu kan. Nah menurut dia Pink Jellyfish salah satu yang berpotensi untuk menjadi semacam Twinkle Twinkle Little Star, kayak another anthem ya untuk lagu untuk anak-anak gitu. Nah saya juga nggak tahu gitu dan nggak pede ya gimana gitu. Tapi akhirnya ya udah deh kita coba aja deh, yang penting first stepnya ya udah tetap jalanin, coba daftarkan di US. Lalu yang nggak disangka-sangka itu 14-14-nya di tahun 2010 itu terdaftar seluruhnya di US Copyright Office itu. This is not a common thing to do, right? It's hard. Ternyata tuh very hard. Jadi kalau misalnya ada standar tertentu yang bisa dilewatin nggak? Ada. Jadi harus melalui tes originalitas. Jadi kan sekarang ini prosesnya semua digital. Jadi kita harus upload filenya, lalu dicek gitu secara digital. Apakah ada kesamaan sebanyak lebih dari 20% dari lagu-lagu yang telah terdaftar sebelumnya di sana. Dan di sana itu pada saat itu sudah sekitar 20 juta lagu. Nah, kita nggak boleh sama lebih dari 20% dengan 20 juta lagu. Dengan 20 juta gitu ya. Saya pikir ya gimana ya, tapi kan mau ngasih hadiah buat anak, pikir-pikir ya kalau misalnya bisa why not, kan? Coba aja dulu. Jadi ya udah kita coba dan Lia pernah nanya sama saya sebelum proses itu kita jalankan, mau daftarinnya lagu per lagu, satu persatu atau langsung seluruh album. Emang bedanya apa, Li? Saya tanya Lia bilang nih kalau teman yang lawyer yang istri
istrinya Bung James ini. Oh, bedanya adalah kalau misalnya didaftarkan satu persatu, kalau misalnya ada yang gugur, yang lagu lain tetap jalan prosesnya. Sedangkan kalau kamu daftarin per album, misalnya salah satu dari 14 ini ada yang gugur, keseluruhan album gugur. Oh gitu. Tanpa mereka memberitahu ya lagu apa yang bikin gugur gitu. Ya? Terus kamu mau yang mana, Li? Satu album aja. Loh, malah gitu. Terus persis dia bilang, "Kenapa?" Loh, kok gitu? Terus saya pikir ya nggak apa-apa kan gitu. Soalnya kan nggak ada inti mau komersil atau apa gitu kan, kita coba aja gitu iseng ya. Jadi ya udah. All for nothing lah gitu ya. Ya lagi pula nanti setelah itu kalau misalnya udah gugur kita daftarin lagi satu persatu, boleh bisa nggak, Li? Ya bisa tapi lama, Li, katanya dia gitu kan. Ya tapi saya pikir ya nggak apa-apa lah, kita coba aja kan, nggak ada target, nggak ada apa gitu. Nothing tulus ya. Nothing tulus. Jadi coba jadi suatu keajaiban lagi yang saya alami gitu. Di malam-malam hari saya dapet telepon dari Amerika. Dia telepon, buka komputer, buka website US itu usco.gov gitu. Lalu dia, udah saya buka, apa sih gitu. Idi, kamu masih nggak ngeh gitu. You made history loh, Li, gitu. Your album is the first and only one from Indonesia that got registered in the US. Gila. Dari sesuatu yang ya bisa dikatakan iseng-iseng lah, coba aja, nanti tulus. Siapa tahu kan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tiba-tiba mencetak sejarah. Dan diawali dengan ujung-ujungnya ada gini. Emang yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah simplicity. Simple doang kok. Ini apaan sih, cuman hal yang gue bikin biasa aja, tapi justru itu yang dibutuhkan anak-anak. Ternyata nggak yang ribet. Ya, saya nggak tahu. Dan juga gitu. ini cuman private moment aja, justru kalau pakai hati dari pengalaman itu juga dibutuhkan oleh ibu-ibu juga. Sip, nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Kak Lily Dawis. Benar. Dan juga kalau pengen tahu juga dari lagu-lagu tersebut, gimana respon dari teman-teman yang lain juga sudah mendengarkan, dan juga beberapa pertanyaan dari Cosmonos juga. Yang pengen nanya silakan boleh loh lewat Twitter kita @cosmopolitanfm. Bisa lewat WhatsApp juga di 0815 9403 904. We'll be right back. Nah, itu dia beberapa cuplikan lagu-lagu dari karya Kak Lily Dawis di Bubbles of Love. Tadi tuh ya ada yang paling terakhir kita dengar itu Go Up the Stairs, yang sebelumnya yang menanam benih, ya kan? Terus yang paling pertama tadi On Top of the Morning. On Top of the Morning. Oke. Itu baru 3 tuh, total ada 14 lagu berlirik yang bisa dinyanyikan kepada anak-anak Anda. Nah, awalnya Lily Dawis itu menciptakan lagu-lagu ini secara spontan. Ya, ini 2010 ya? Dari sejak 2006. Oh iya, dari lagu pertama siapa? dari Kaira. Kaira. Anak pertama Kaira. Anak kedua Kalista. Kayak komplek rumah saya. Kalista. Jangan gitu dong. Tapi bagus dong. Oh iya ya, bagus tuh hoki ya. Iya. Oke deh. Terus yang ketiga Karissa. Perempuan semua. Perempuan semua. PR lo jagain kalau udah gede tuh. Iya. Cantik-cantik semua nih kayak mamahnya. Nah, itu dia. Nah, pertama buat anak-anak sendiri, anak-anak tercinta, karena seperti yang tadi Lily bilang, pengen banget anak ini merasa aman, merasa nyaman, dan bisa merasakan juga cinta kita terhadapnya. Cuman seiring waktu, seiring segala proses, seiring segala perjalanan takdir, akhirnya lagu-lagu ini juga menyentuh banyak kehidupan keluarga-keluarga lain. Ya kan? Dan Lily pernah cerita nih sama saya gitu, momen-momen haru dalam hidup, dimana actually people came up to you untuk bercerita gitu, bagaimana efek yang mereka rasakan karena lagu-lagu kamu. Itu tadi satu lagu yang saya tidak sangka-sangka banget adalah Sebiji Benih. Kan Sebiji Benih itu waktu saya ngarang ya ingin, karena Kalista saat itu udah mulai umur 2, umur 3 ya. Jadi pengen mereka lebih suka menanam tanaman gitu. Lalu loh, kok dalam perjalanannya nih ternyata
sebiji benih dipandang bisa menenangkan tantrum. Tantrum itu tantrum itu kayak ngamuk-ngamuk gitu. Benar-benar. Dan yang ngasih tahu saya itu adalah seorang psikolog anak yang dia sedang mengadakan seminar tentang tantrum. Di ruangan sebesar itu tuh gaduh, banyak juga anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka nggak tenang gitu, dan ibu-ibunya tuh yang udah tampangnya semuanya pada stres gitu ya. Gimana terus kan nggak bisa dimulai. Lalu Ibu Novita ya, dia memberikan Untung dia selalu membawa Bubbles of Love katanya. Jadi dia kasih ke operator, lalu diputar sebiji benih, lalu berangsur-angsur tenang. Tenang. Terus anak-anaknya semua. Terus anak-anak itu pada bergerak-gerak ritmik. Jadi ada yang spontan, ibu-ibu tuh langsung nangis di tempat, gitu terharu gitu. Saya bilang, waduh, kok saya nggak ada di situ ya, gitu. Kan saya dengernya aja udah merinding gitu, bahwa loh, kok ini lagu bisa ternyata demikian positif impactnya gitu. Dan lagi juga lagu-lagu ini ya, saya nggak tahu tepatnya lagu yang mana, tapi ada seorang anak yang umur 8-9 tuh nggak bisa duduk. Lari terus lari. Kalau di sekolah tuh kerjaannya gurunya sampai stres gitu ya. Dan mamanya lalu dengar tentang Bubbles of Love, dia beli, dia taruh di rumah. Dia bujuk anaknya, dengar anak yang kecil tuh nggak mau lepas dari TV. Gitu. Anak yang kecil umur 4 waktu itu. Dia gak mau lepas dari TV. Akhirnya mamanya gemes. Udah saya beli juga nih, kok gak mau dengerin, gak mau dibuka sama sekali. Itu anak sama remote gak bisa lepas gitu. Lalu dia matiin, anaknya langsung jerit. Ngamuk gitu. Jangan matikan TV-nya gitu. Terus mamanya cuek, dia setelin aja lagunya. Terus dia bengong. Dengar lagu On Top of the Morning dong, lagu pertama tuh dia agak bengong, lalu dia deketin mamanya. Terus dia deketin mamanya, dia duduk di sampingnya, lalu ternyata dia jadi menyimak sama remote-nya, dilepas. Terus dia mulai lihat-lihat bukunya, duduk di pangkuan mamanya, which menurut mamanya itu sudah lama sekali tidak dilakukan dia lebih nyaman duduk di depan di sofa di depan TV gitu ya. Jadi mamanya juga seneng itu, tapi dia nggak berani ngomong. Terus itu akhirnya dia nggak mau merusak momen, dia peluk gitu. Terus ya udah, akhirnya beberapa hari kemudian dia kirim saya foto anaknya yang sedang duduk dengan remote juga, tapi remote CD. Bukunya di pangkuannya. Lalu ada lagi satu, dan dia tangannya sedang ini telunjuknya itu seperti sedang mengikuti lirik yang ada di buku. Jadi dia seperti belajar membelajar membaca juga gitu. Jadi kan sambil On Top of the Morning ikutin kata-katanya. Lalu ada satu foto lagi, itu foto si kakak. Lalu saya nggak ngerti kan apa meaningnya ini gitu. Tapi kakak itu dengan gerakannya agak nggak comfy ya, karena dia juga mungkin nggak enak gitu badannya karena kurang bisa diem biasanya. Dia duduk di kursi sambil begini gitu ya, sambil seperti meluk tapi dari di meja gitu, bukunya dibuka dan dia sambil miring begini seperti mendengarkan lagu-lagu Bubbles of Love. Dan dia bilang, mamanya bilang, ini saya tuh merasakan ini ajaib gitu. Karena nggak pernah terjadi sebelumnya si kakak ini bisa duduk diam tenang seperti itu. Ini berulang-ulang setengah jam, kan sekitar setengah jam albumnya, diulang lagi gitu. Dan dia berangsur-angsur bisa fokus katanya gitu. Ini berarti albumnya ini comes with the book ya? Atau gimana albumnya sih? separate. Jadi albumnya sendiri, lalu bukunya sendiri gitu. Karena di bukunya itu kan hardcover. Terus ada juga suatu halaman di mana ya anak-anak dan ibu dan bapaknya itu dan juga teachersnya, guru-guru bisa main dulu gitu. Jadi jadi mereka melemparkan suatu benda kesayangan deh, saya nggak ikutin gitu, karena yang penting benda kesayangannya si anak untuk poin masuk ke dalam menikmati Bubbles of Love ini. Lalu mereka bisa
lempar itu ke board ya, ke game board. Lalu di situ ada judul-judul lagu, ada angka-angka. Nah, misalnya jatuhnya di ups mati lampu gitu ya. Nah, di situ ada nomor 11. Nah, dicocokin deh tuh dengan CD-nya, dengan di bukunya. Lalu terus jadi anak itu ayo kita ajak sambil sama-sama kita deketin ke CD yang lain. Terus sama 11 gitu. Jadi ada unsur edukasinya. Jadi gitu. tidak hanya sebagai audio entertainment aja, tapi juga ada bukunya juga sebagai pelengkap untuk juga sebagai apa? Itu playbook ya, basically. Playbook dan juga ada lirik lagunya juga lirik lagunya dan juga banyak sekali syarat ide-ide di setiap halamannya. Itu ada ide untuk orang tua dan guru ya untuk bagaimana caranya berinteraksi lebih dalam per lagu. Ini pasti artinya buat Cosmoners yang butuh ide, inspirasi bagaimana bisa melewatkan waktu yang berkualitas bersama anak, yang menyenangkan, ya kan? Instead of mungkin sama-sama bengong menatap TV, coba deh ya, cari tahu lebih banyak mengenai Bubbles of Love yang masih kita akan omongin habis ini. Listening to Happy Hour right here 90.4 Cosmopolitan FM. Tadi lagi-lagi kita dengarkan 3 lagu favorit kita nih dari album Bubbles of Love karya Lily Dawis. Mama dari Kyra, Kalister juga Carissa. Yang berkesempatan gitu ya untuk bisa menghibur banyak sekali anak-anak di luar sana dengan lagu-lagu yang ada di album Bubbles of Love. Ini lumayan banyak juga ya yang menanyakan mengenai album Bubbles of Love di @Cosmopolitan FM. Beberapa kita ingin coba share juga. Pertama ini dari tadi mana ya? Oh dari Jeng @Endang Pradi. Boleh dong share linksnya dari Bubbles of Love ini kalau pengen cek di mana? Bisa di www.bubblesoflove .net ya. Bubblesoflove.net. Lalu Instagramnya mohon maaf, di bubblesoflove.net itu apa aja bisa dilihat sama Cosmoners? Itu bisa informasi tentang Bubbles of Love itu apa yang bisa dibeli, bisa dilihat, bisa download lagu juga dan bisa dengerin sampel-sampelnya. Kalau mau download bisa pergi ke CD Baby, linknya juga udah ada di situ. CD Baby, iTunes, Amazon.com, semua linknya sudah kita taruh di situ. Lalu juga bisa update terbaru aktivitas Bubbles of Love ini sekarang ini kemana gitu, dan ada misalnya ada workshop gitu, ada seminar tentang anak atau tentang bagaimana lebih rileks gitu. Itu semua kita posting pertama-tama di bubblesoflove.net. Dan juga di Instagram kita yaitu @bubblesoflovemusic. Musiknya pakai C ya. @bubbles pakai S ya. Dingin dong. Jangan. Bubbles of Love Music. Dan itu juga di Facebooknya juga Bubbles of Love Music. Kemudian juga dari pertanyaan dari ini paling juga banyak nanya pertanyaan sama ya. Adalah langsung dari @kuning alias Jeng Neneng. Neneng kumaha Bang? Itu beli di mana sih? Kalau yang paling mudah mungkin lewat email ya. Email kita aja. Nanti kita kirim itu music@bubblesoflove.net. music@bubblesoflove.net ya. Musiknya pakai C ya. Gitu. Itu masuk juga kalau pengen beli dari CD-nya, kemudian bukunya, itu semua bisa ya? Iya, dan juga ada arts and crafts-nya. Nah, itu apa tuh ya? Jadi kayak misalnya lagu Sebiji Benih, itu kan tadinya saya waktu buat animasinya pertama-tama kan On Top of the Morning dulu, terus langsung mau berurutan Bath Time dan lain-lain. Itu semua dalam proses. Tapi setelah mendengar demikian banyak yang mendapatkan manfaat dari lagu Sebiji Benih, jadi kita buatkan craft-nya juga. Mungkin ini bisa sambil ini ada bentuknya heksagonal ya, terus udah gitu di belakangnya itu ada
ada bidang-bidang, bidang-bidang gitu. Nah itu anak-anak bisa mencocokkan dengan stiker-stiker. Oh ada stikernya. Ada stikernya. Jadi anak-anak bisa motong-motong dulu. Jadi sensorialnya, motoriknya itu dapat ya. Kepikiran banget sama seorang ibu nih beneran. Emang ya, kan nanti ngerasain sendiri kegiatan apa kira-kira yang bisa menarik perhatian si kecil, ngelatih gerakan motorik halus dan motorik kasar. Betul. Dan lalu juga jadi dapat semua nih dari segala sense gitu kan dari lagunya. Itu dan di sini juga ada si karakter-karakternya Bubbles of Love yaitu keluarga Bubli. Gitu. Itu ada di bukunya semua ada di bukunya gitu, ada Nasya, Arya dan Ki, 3 anak yang suka berpetualang. Ya, dan mereka tinggal di kota Bubliapolis. Bubliapolis. lucu banget. Itu kota penuh harapan. Jadi kota imajinasi. Jadi asalkan anak-anak menggunakan imajinasinya, mereka sudah sampai di Bubliapolis. Dan kota itu penuh harapan, kebahagiaan melimpah ruah. Dan ini dan misalnya di craft yang ini ya, di kerajinan ini itu ada biar ingat gitu langkah-langkah menanam benih. Karena anak kalau cuma denger aja atau lihat aja dia kan cenderung lupa. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu, dia lebih ingat. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, misalnya benihnya, tanahnya, air, pupuk, step by step ya kalau ingin menanam sesuai dengan lirik lagunya. Jadi benar-benar ini ingat banget semuanya. Satu hal lagi yang menarik adalah ada juga animasinya. Betul. Itu ada di YouTube. Ada di YouTube channel Lily Dawis LILY DAWIS. @LILYDAWIS. Betul. Yang juga nama Twitter juga sama ya. Betul. Lily Dawis ya. Lily Dawis. Jadi kalau Cosmoners juga pengen langsung tanda kutip japri langsung mention di Twitter. Silahkan. Langsung jawab ya. Langsung direct. Kita pasti ya itu langsung ke saya sih. Siap. Aduh banyak banget inspirasi nih diberikan sama Jeng Lily malam hari ini. Thank you so much ya. Thank you for having me. Yes. Our pleasure totally. Bener. Thank you banget sudah memberikan inspirasi buat kita bagaimana sebaiknya kita berinteraksi dengan si kecil ya. Mungkin yang kemarin-kemarin kayaknya karena kesibukan atau lain hal gitu ya, ngerasa aduh kayaknya pengen nih langsung meluk si kecil sekarang di rumah, pengen sama-sama nyari lebih lanjut mengenai Bubbles of Love, mungkin bisa jadi kegiatan bersama kan mulai besok. Bisa quality time. Happy bonding. Thank you so much Lily for You're dropping by. It's my pleasure. Sekali lagi semoga bisa menjadi inspirasi juga buat para Cosmoners di luar sana untuk bagaimana juga makin meningkatkan kualitas hidup kebersamaan dengan si kecil ya. Benar-benar. Amin. Sampai ketemu lagi. Thank you. Dan Cosmoners nanti kita happy hour akan kembali lagi. Menemani Anda santai-santai menikmati malam Selasanya dengan 90s for Hits. Senin sekarang, Bo. Malam Selasa. Oh, malam Selasa. Wah. Oh iya. Oke. Kayaknya kita mesti makan malam nih. Bener, barusan gue makan malam, Bo. Makanya nih. Wah, kayak kurang banyak porsinya loh. Masih belengki. Stay tuned, Cosmoners. 90.4 Cosmopolitan